Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Santoso, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Saya sekarang akan menjelaskan tentang kritik dan perkembangan lanjutan. Perbedaan pandangan tentang Tuhan, eksistensialisme dalam perkembangannya terbagi menjadi dua arus besar. Eksistensialisme teistik yang berlandaskan kepercayaan pada Tuhan dan eksistensialisme ateistik yang menolak keberadaan atau relevansi Tuhan dalam penjelasan mengenai eksistensi manusia. Perbedaan mendasar ini sangat terlihat dalam pemikiran Søren Kierkegaard dan Jean-Paul Sartre, dua figur yang sering dianggap mewakili kutub teistik dan ateistik dalam tradisi eksistensial. Kierkegaard menganggap bahwa eksistensi manusia hanya dapat dipahami secara autentik melalui relasinya dengan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang dikondisikan oleh keterbatasan, keterjemasan, dan paradoks dan penyelesaian dari pengumuman eksistensial. Itu hanya mungkin melalui lompatan iman menuju Tuhan. Kierkegaard menolak sistem metafisika rasional, terutama yang ia lihat dalam tradisi Hegel, karena menurutnya kebenaran eksistensial bersifat sangat personal dan tidak dapat direduksi menjadi konsep abstrak. Oleh karena itu, bagi Kierkegaard, makna hidup manusia berpuncak pada sebuah komitmen religius yang radikal, di mana manusia menemukan kebebasan sejati melalui ketaatan terhadap Tuhan. Sebaliknya, Sartre memulai pemikirannya dengan premis bahwa eksistensi mendahului esensi, sebuah prinsip yang menegaskan bahwa manusia sepenuhnya bertanggung jawab menciptakan dirinya sendiri melalui tindakan, tanpa rujukan pada Tuhan atau hakikat bawaan. Sartre secara eksplisit menyatakan bahwa jika Tuhan tidak ada, maka manusia tidak dapat lagi mengandalkan nilai absolut transenden sebagai panduan hidup. Manusia dikutuk untuk bebas terjun ke dunia tanpa rencana ilahi dan harus membangun nilai-nilai sendiri. Dengan demikian, kebebasan menjadi beban eksistensial karena individu tidak dapat menyalahkan Tuhan, alam atau kodrat atas pilihannya. Perbedaan ini memunculkan kritik dari kedua sisi. Bagi penganut teistik, Sartre dianggap menyempitkan makna eksistensi karena meniadakan dimensi transenden dan memaksa manusia mencari makan dalam horizon duniawi yang terbatas. Sebaliknya, penganut ateistik menilai bahwa lompatan Imam Kierkegaard bersifat tidak rasional dan membuka ruang subjektivitas ekstrim tanpa landasan epistemologis yang dapat diverifikasi. Namun demikian, perbedaan tersebut justru memperkaya perkembangan eksistensialisme karena menunjukkan betapa luasnya cakupan persoalan mengenai eksistensi manusia. Yang kedua adalah fenomenologi eksistensial, pengaruh Husserl terhadap Heidegger dan Sartre. Fenomenologi eksistensial merupakan fase penting yang menjabatani fenomenologi murni dan Edmund Husserl menuju eksistensialisme kontinental yang berkembang pada abad ke-20. Husserl mengembangkan metode fenomenologi sebagai cara kembali kepada benda-benda itu sendiri, yang berarti memusatkan perhatian pada pengalaman sadar tanpa asumsi metafisis. Dengan reduksi fenomenologis, Husserl berusaha menunda penilaian tentang keberadaan dunia agar kesadaran murni dapat dianalisis
Secara struktural, meskipun metode Husserl tampak sangat epistemologis dan kurang eksistensial, warisan intelektual memberi landasan bagi pemikir seperti Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre. Pengaruh Husserl terhadap Heidegger. Heidegger adalah murid Husserl, tapi ia mengalihkan fenomenologi dari studi tentang kesadaran ke studi tentang ada, atau yang disebut sains, dan cara keberadaan manusia yang disebut desain. Jika Husserl fokus pada struktur kesadaran, maka Heidegger menggunakan metode fenomenologi untuk mengungkap cara manusia berada di dunia. Secara konkret, ia menilai bahwa pengalaman manusia tidak bisa dipahami hanya melalui analisis kesadaran murni, tetapi harus dilihat dalam konteks praktis, historis, dan praktis yang membentuk eksistensi seorang. Pengaruh Husserl terlihat jelas dalam metode deskriptif Heidegger. Namun, Heidegger mengkritik Husserl karena dianggap terlalu terjebak pada subjektivitas dan idealisme transendental. Dengan menginterpretasikan fenomenologi sebagai hermeneutika keberadaan, Heidegger memperluas metode fenomenologis untuk menjelaskan pengalaman eksistensial seperti kecemasan, kefanaan, ketertelantaran, dan autentisitas. Inilah yang kemudian menjadi fondasi fenomenologi eksistensial. Pengaruh Husserl terhadap Sartre. Sartre mengadopsi fenomenologi Husserl sebagai dasar untuk memahami struktur kesadaran, terutama gagasan bahwa kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Namun, Sartre menggabungkan fenomenologi dengan eksistensialisme radikal dalam karyanya Being in Nothing. Sartre mengeksplorasi bagaimana kesadaran sebagai nothingness memisahkan manusia dari dunia dan membuka ruang kebebasan yang tak terbatas. Berbeda dengan Husserl yang memandang kesadaran sebagai entitas yang mencari esensi pengalaman, Sartre memandang kesadaran sebagai kekuatan negasi yang memungkinkan manusia melampaui dirinya sendiri. Sartre juga dipengaruhi oleh Heidegger, tetapi ia menolak untuk mengaitkan eksistensi dengan struktur ontologis yang terlalu kompleks. Sebaliknya, ia lebih fokus pada kondisi subjektif manusia sebagai makhluk bebas. Pengaruh Husserl paling jelas terlihat dalam metode deskriptif Sartre yang menggambarkan pengalaman eksistensial seperti rasa malu, keinginan, atau hubungan dengan orang lain sebagai fenomena yang dapat dianalisis melalui kesadaran intensional. 3. Kritik dan perkembangan lanjutan dalam fenomenologi eksistensial. Perkembangan lanjutan dari fenomenologi eksistensial tidak lepas dari kritik terhadap Heidegger dan Sartre. Heidegger misalnya dikritik karena terlalu memberi tempat pada struktur ontologis universal dan kurang memperhatikan dimensi sosial, politik, dan etika manusia. Sartre di sisi lain dianggap terlalu optimis mengenai kebebasan manusia, padahal situasi sosial seringkali membatasi ruang gerak individu. Maka dengan demikian, baik eksistensialisme teistik maupun ateistik serta fenomenologi eksistensial menunjukkan dinamika pemikiran yang kaya berlapis. Keduanya tumbuh melalui dialog kritis antar pemikir besar yang berusaha memahami apa arti menjadi manusia dalam dunia yang penuh kemungkinan, kecemasan, dan kebebasan. Kesimpulan dari materi di atas, eksistensialisme teistik dan ateistik
berbeda terutama dalam pandangan tentang Tuhan. Kierkegaard melihat bahwa makna hidup hanya ditentukan melalui hubungan dengan Tuhan. Sedangkan Sartre menegaskan bahwa manusia harus menciptakan maknanya sendiri karena Tuhan tidak ada. Sementara itu, fenomenologi Husserl menjadi dasar penting bagi perkembangan eksistensialisme modern. Heidegger menggunakan fenomenologi untuk memahami cara manusia berada di dunia, dan Sartre menggabungkannya untuk menjelaskan kebebasan dan kesadaran manusia secara keseluruhan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa eksistensialisme, baik teistik maupun ateistik, bersama fenomenologi eksistensial sama-sama berupa memahami hakikat manusia sebagai makhluk bebas, sadar, dan terus membentuk dirinya dalam dunia. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.